Yang pertama adalah kami awal mulanya, kalau saya melihat ini tidak lepas dari historical perjalanan kita. Dia mendapatkan penghargaan dengan kategori embrio keberlanjutan terkuat. Kemudian dari segi video, kami juga terbaik 1 untuk video termenarik. Acara ini dipersembahkan oleh Halo pemirsa Unhas TV, jumpa lagi bersama saya Zahra Sabita Suceng dalam program Unhas Speak Up. Pemirsa, unit kegiatan mahasiswa keilmuan dan penalaran ilmiah UKM KPI Universitas Hasanuddin baru-baru ini berhasil menorehkan prestasi dalam ajang Abdi Daya Ormawa melalui program unggulan Galung Mawang Padi Apung yang dipraktekkan di Desa Muncongloe, Kabupaten Maros. Berkat hal tersebut, UKM KPI Unhas berhasil meraih 3 penghargaan dalam ajang bergengsi tersebut. Dalam episode Unhas Speak Up kali ini kita akan membahas seperti apa sih sebenarnya inovasi padi apung dan bagaimana inovasi ini membawa kebermanfaatan bagi masyarakat luar. Nah, saat ini di studio utama Unhas TV telah bergabung bersama kami dosen pendamping tim UKM KPI Unhas, ada Bapak Muhammad Adnan Kasogi SOS MSI, dengan perwakilan dari tim pelaksana ada Kak Cici Nur Fadila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah. Bahagia dong? Harus bahagia. Harus bahagia. 3 penghargaan berhasil dibawa pulang oleh UKM KPI. Kabarnya ada 5 penghargaan yang dibawa universitas, 3 diantaranya dari UKM KPI Universitas Hasanuddin. Nah, pertama kami ingin mengucapkan selamat atas pencapaiannya dalam ajang Abdi Daya Ormawa. Nah, agar energi dan perasaan bahagia ini juga tersalurkan kepada para pemirsa Unhas TV, pertama-tama mungkin boleh dijelaskan dulu nih Pak. Abdi Daya Ormawa ini ajang seperti apa dan penghargaan seperti apa yang sudah diraih oleh UKM KPI Unhas? Oke, baik. Abdi Daya ini merupakan program penghargaan kategori terbaik. Penghargaan pengabdian masyarakat terbaik untuk seluruh peserta PPK Ormawa di seluruh Indonesia, seperti itu. Dan adapun kategorinya itu ada inovasi, ada dampak sosial dan lain sebagainya, seperti itu. Untuk penghargaan yang berhasil diraih oleh UKM KPI Unhas yang 3 itu? Untuk penghargaan dari yang diraih sama UKM KPI Unhas kan ada 5 dapat dari Unhas. Nah, 3 diantaranya itu disumbangkan sama UKM KPI. Nah, untuk penghargaannya sendiri, dosen pendamping saya, Kak Adnan, juga mendapatkan dia mendapatkan penghargaan dengan kategori embrio keberlanjutan terkuat. Kemudian dari segi video, kami juga terbaik 1 untuk video termenarik, dan juga dari tim pelaksana juga mendapatkan kategori untuk manajemen kerja terinovatif, itu terbaik 4. Oke, jadi 3 penghargaan tadi itu ada terbaik 1 kategori dosen pendamping embrio keberlanjutan terkuat ya? Ya. Oke, kita bahas untuk penghargaan pertama nih Pak. Itu untuk penghargaan ini apa sih sebenarnya indikator penilaian yang berperan kunci untuk penghargaan tersebut? Oke, baik. Embrio keberlanjutan terkuat ini yang pertama adalah kami awal mulanya, kalau saya melihat ini tidak lepas dari historical perjalanan kita, seperti itu. Jadi yang pertama itu kita menyusun program ini berbasis kebutuhan, itu menjadi sebuah dasar kami hingga akhirnya dapat memperoleh embrio terkuat. Yang kedua, kami memakai pendekatan sinergitas. Yang 2 kata kunci ini dalam pengabdian masyarakat ini hal yang kuat, mendukung segala bentuk dampak masyarakat yang begitu terus berlanjut, seperti itu. Nah, adapun tingkat sinergitas ini kami cukup beragam, menggandeng beberapa mitra dari instansi pemerintahan pun juga kami gandeng dari Dinas Pertanian ya. Dinas Pertanian ada, kami menggandeng juga BMKG juga ada, dan kami juga melakukan bentuk audiensi di tingkat kementerian. 2 kementerian kami melakukan bentuk audiensi, yang pertama Kementerian Pertanian dan kedua Kementerian Desa. Dan menjadi hal yang terkuat lagi adalah
proyek kami terdaftar di P2KTD sebagai penyedia dari program Kementerian Desa seperti itu. Dari program P2KTD ini semacam proyek jika semisal kami sebagai penyedia, jika semisal terdapat desa yang mengalami sesuai dengan kebutuhannya ada desa yang serupa dengan persoalan Moncongloe, dia harus melakukan bentuk dapat dukungan oleh kita seperti itu. Jadi kita sebagai user memberikan workshop dan lain sebagainya. Jadi itu satu indikator yang cukup kuat. Dan kedua juga mitra media juga yang cukup luar biasa. Satunya adalah Unas TV juga. Saya ucapkan terima kasih buat Unas TV yang terus-menerus mengawal kami dengan baik. Itu salah satu ukuran yang cukup kuat juga. Dan berbagai mitra-mitra besar kita seperti itu. Baik itu media cetak, online, apalagi podcast juga ada ya, podcast Berita Kota Makassar, ada juga TVRI Sulawesi Selatan, ada juga Kompas TV Sulawesi Selatan, dan berbagai macam media-media partner lainnya seperti itu. Oke, jadi memang ada banyak bentuk dukungan ya untuk bentuk dukungan, ya betul. Oke, nah selanjutnya nih Pak, menurut Bapak sendiri apa sih kunci utama yang membedakan pendampingan Anda dengan hal lain dalam kategori ini? Oke, kalau saya merasa bahwa dan mengklaim kami ini memiliki tim yang sangat solid. Dan ini mungkin barangkali kesempatan saya ucapkan banyak terima kasih buat tim yang sudah banyak membantu, dan ini lagi-lagi kita punya satu visi, yaitu bagaimana memberdayakan masyarakat secara terukur, dan kedua adalah membentuk ketahanan pangan. Dan itu dampaknya cukup terukur sekali seperti itu, dan itu jadi satu hal yang membuat saya dan teman-teman lainnya cukup bangga karena kami memiliki satu visi seperti itu. Oke, jadi visinya tadi itu memberdayakan masyarakat secara terukur dan ketahanan pangan. Dan kuncinya adalah solid ya Pak? Solidaritas yang terukur. Nah, itu. Untuk tim ini ada berapa orang sih sebenarnya? Untuk tim dari tim pelaksana itu ada 13 orang Kak. Terus ditambah dengan volunteer yang diberikan oleh UKM KPI itu sekitar 25 orang. Sehingga kami semua dalam program ini itu bersinergi untuk baik dari tim pelaksana maupun Ormawa itu bersinergi untuk keberhasilan program ini di Desa Moncongloe. Oke, jadi tadi timnya 13, kemudian tambahan dari UKM KPI ada 25 orang, jadi sekitar 38 ya? 25 untuk semuanya Kak. Oh, 25 totalannya ya. Dari 25 ini yang berangkat ke Udayana Bali itu berapa orang? 6 orang. 6 orang ya. Dari ketua Ormawa, terus dari tim pelaksana 5 orang. Tim pelaksana 5 orang. Oke. Nah, selanjutnya kita akan bahas terkait penghargaan terbaik 1 kategori video termenarik. Nah, pemirsa, untuk itu kita akan melihat video yang berhasil menjadi terbaik 1 kategori video menarik. Untuk itu, mari kita saksikan secara bersama-sama. Dan dari tantangan ini, lahirlah inovasi luar biasa yang dikenal sebagai galung mawang atau padi apung, sebuah solusi cerdas yang memungkinkan padi tumbuh di atas air yang menggenang, menciptakan metode baru dalam bercocok tanam. Program ini dirancang agar mudah diterapkan oleh petani. Dengan teknologi ini, petani dapat menggunakan media padi apung hingga 6 kali masa tanam dan juga memberikan potensi panen yang berlipat. Selain itu, perawatannya lebih mudah dibandingkan dengan metode konvensional, serta tahan terhadap hama tikus dan keong yang sering menjadi masalah utama di lahan pertanian. Inovasi ini bukan hanya menciptakan solusi pertanian yang lebih produktif, tetapi juga mendukung beberapa tujuan pembangunan berkelanjutan dan berpotensi menjadi sebuah desa wisata. Kita ke informasi lainnya, saudara. Tim PKK Ormawa UKM KPI Unhas mengadakan pelatihan pembuatan dan perakitan padi apung sekaligus peletakan pertama budidaya padi apung di Provinsi Sulawesi Selatan. Pada tahap sosialisasi, kami memperkenalkan secara detail program budidaya padi apung kepada masyarakat. Acara ini juga dirangkaikan dengan penandatanganan kerjasama dengan mitra terkait dan pembentukan kelompok masyarakat sinergi atau KEMASI untuk memperkuat kolaborasi agar masyarakat dapat saling mendukung dan berbagi pengetahuan, baik antar mitra dan tim pelaksana untuk keberlanjutan program padi apung ini. Sosialisasi diakhiri dengan pemberian materi oleh dosen pertanian Universitas Hasanuddin yang ahli pada bidang budidaya padi, memberikan wawasan yang lebih mendalam dan menjawab pertanyaan dari masyarakat.
Kami melanjutkan dengan pelatihan secara langsung kepada masyarakat. Dalam pelatihan ini, kami mengajarkan materi yang telah diterima sebelumnya, mulai dari pembuatan media tanam hingga penanaman bibit pada media tersebut. Masyarakat diajak untuk praktek langsung sehingga mereka bisa memahami setiap langkah dengan lebih baik. Melalui pelatihan ini, diharapkan masyarakat dapat menerapkan teknik budidaya padi apung dengan baik. Di samping itu, kami juga melakukan sosialisasi perawatan kepada petani agar mereka memahami pentingnya perawatan yang baik untuk mencapai hasil yang optimal. Setelah itu, masyarakat juga didampingi langsung oleh tim PPK Ormawa melakukan perawatan rutin dan monitoring lahan budidaya padi apung, sekaligus memastikan pemberian pupuk dan pestisida secara tepat agar tanaman tumbuh dengan baik. Kami juga merasa terhormat menerima kunjungan dari penyuluh pertanian Makassar untuk melihat langsung lahan budidaya dan berdiskusi terkait program ini. Selain itu, kami juga melakukan audiensi langsung dengan ahli dari Kementerian Pertanian dalam rapat koordinasi percepatan tanam padi di Sulawesi Selatan, sekaligus membahas kemajuan program dan mencari masukan untuk pengembangan lebih lanjut. Kami juga bekerja sama dengan perguruan tinggi untuk mempersiapkan luaran lainnya dalam rangkaian evaluasi bersama sampai saat ini, di mana kolaborasi ini sangat penting untuk mendapatkan masukan dan rekomendasi yang dapat memperkuat program kami ke depannya. Sawah masyarakat ini yang kurang lebih 30-40 hektar ini terendam. Terkait dengan hal itu, sangat sesuai dengan programnya adik mahasiswa ini. Juga menyampaikan terima kasih kepada adik-adik mahasiswa di mana pada hari ini sesuai dengan kondisi daripada apa yang dibutuhkan petani hari ini. Alhamdulillah, saya bersyukur sekali. Nah, ada kegiatan masuk di wilayah kami dan bisa membuat contoh kepada ketua dan anggota supaya itu petani kami semangat. Luar biasa ini adik-adik kegiatannya. Program ini sangat baik sekali dan terbukti dari antusias masyarakat, kelompok tani gitu ya, yang bisa memanfaatkan lahan-lahan kosong yang tergenang air gitu, bisa dimanfaatkan secara maksimal dengan menanam padi. Lanjut harapan kami, program ini tidak hanya sampai di sini, tetapi tahun-tahun berikutnya bisa dikembangkan, diperluas lagi, tidak hanya di wilayah Moncongloe, tapi di wilayah tempat lain juga. Galung Mawang adalah bukti bahwa kreativitas dan semangat pantang menyerah dapat melahirkan solusi untuk menghadapi perubahan. Inovasi ini tidak hanya menyelamatkan lahan pertanian, tetapi juga membuka peluang baru bagi kami, generasi muda, untuk terus mengembangkan potensi di Desa Moncongloe. Memang tidak mudah, butuh usaha dan kerjasama dari banyak pihak. Namun, melihat senyum dan harapan yang kembali terpancar di wajah para petani, kami merasa semua kerja keras ini terbayar. Kami percaya inovasi ini bisa menjadi contoh bagi daerah-daerah lain yang menghadapi masalah serupa. Terima kasih atas dukungan dan doa dari semua pihak. Kami dari tim PPK Ormawa UKM KPI Unhas akan terus berusaha membawa perubahan positif untuk masyarakat. Mari bersama-sama kita wujudkan mimpi-mimpi menjadi kenyataan. We are PPK Ormawa, we are family. Tim Galung Mawang, tangguh dengan padi apung. Rahayu, rahayu, rahayu. Wah, luar biasa. Jadi itu tadi tim yang video yang berhasil meraih kategori video termenarik 1 ya. Tadi sempat saya notice ada lagu daerah Makassar dan lagu daerah Bali ya. Mungkin Kak Sisi boleh sampaikan kepada para pemirsa. Ya, jadi dari video tadi itu dibuat oleh tim pelaksana kami, yaitu dari tim media. Terima kasih untuk tim media yang sudah bekerja keras dengan banyaknya revisian yang sehingga menghasilkan video yang betul-betul bisa menghasilkan penghargaan terbaik 1 dari sekian banyak video yang diberikan oleh tim PPK Ormawa, dan ini juga merupakan produksi dari kami sendiri. Kami memberikan merekam sendiri di tempat pelaksanaan dan juga itu dari tim media yang dan juga sinergitas dari tim pelaksana. Oke, jadi itu. Semua gambarnya, videonya, skrip dan VO-nya semua dibuat dan diproduksi oleh UKM KPI sendiri ya Kak. Oke,
Selanjutnya kita akan beralih ke penghargaan selanjutnya nih Pak. Terkait dengan terbaik 4 manajemen kerja terinovatif ya? Ya. Oke. Apa yang dimaksud nih dengan manajemen kerja terinovatif menurut tim Anda, Kak Cici? Jadi untuk manajemen kerja terinovatif ini kami menggunakan tools-tools untuk bagaimana semua pekerjaan atau kerja-kerja dari program ini itu bisa diselesaikan dan terstruktur dengan baik, di mana kami juga dalam segi perawatan, kemudian follow up juga itu kami melakukan juga rapat pekanan yang secara rutin dilaksanakan oleh tim kami, dan itu membuat dari tim pelaksana dan juga volunteer ini bisa manajemennya itu lebih terstruktur begitu. Seperti itu, Kak. Oke, apakah ada pelajaran atau pengalaman yang bisa dibagikan nih terkait tantangan yang dihadapi saat mengimplementasikan hal ini? Oke, jadi untuk pengimplementasian dari program Galung Mawang ini tentunya banyak tantangan yang dari tim pelaksana maupun Ormawa hadapi, namun dari segi pelaksanaannya itu kami betul-betul melaksanakannya secara bersama-sama, dan juga dalam kegiatannya kami selalu pelaksanaannya itu saling backup, maupun jika ada salah satu dari teman kami yang terkendala itu kami backup untuk pelaksanaannya, dan juga dalam kegiatan ini kami berbagi dari segi tanggung jawab dan juga job desk seperti itu, Kak. Oke, salah satu yang sudah disebutkan juga tadi sama Pak Adnan bahwa kuncinya adalah solidaritas ya. Dan sebenarnya susah nggak sih kalau misalnya ada banyak begitu kepala, ada 25 kepala untuk berjalan kemudian satu tim, itu gimana Kak? Jadi kan kami ada tim pelaksana yang inti, itu benar-benar yang menyusun terlebih dahulu, kemudian memberikan arahan kepada teman-teman lainnya, seperti itu, Kak. Oke, baik, terima kasih Kak Cici. Nah, ajang Abdi Daya Ormawa ini kan dilaksanakan tanggal 7 sampai tanggal 9 ya, di Udayana Bali 2 November 2024 kemarin. Boleh diceritakan sih Pak, bagaimana persiapannya, kemudian tahapan yang harus dilalui untuk mengikuti kegiatan ini? Yang Abdi Dayanya atau PP Ormawanya? Abdi Dayanya. Abdi Dayanya. Baik, jadi batas pengunggahan itu sampai Oktober ya. Oktober, kami sudah buat perencanaan bagaimana dalam menyusun logbook itu kita tetap beraktivitas sampai bulan Oktober itu, dan kita justru lebih kuat manuvernya setelah batas itu. Jadi tetap ada aktivitas-aktivitas yang terukur, dan itu sebuah indikator menurut kami kekuatan kami yang menjadi tahapan itu bisa terukur begitu. Yang kemudian untuk persiapan Abdi Daya itu lebih pada bagaimana kita memastikan, karena kan tidak ada lagi penilaian selain booth dan apa lagi tuh? Booth sama poster. Sama poster. Jadi kami lebih fokus concern ke situ, seperti itu. Jadi kalau persiapannya mungkin lebih kepada proses Abdi Dayanya sih sebenarnya, sebelum Abdi Daya seperti itu. Oke, itu bulan berapa kira-kira mulai dipersiapkan? Apanya PP Ormawanya? PKK, kalau untuk PKK Ormawanya. PP Ormawanya itu sebenarnya sejak awal tahun. Awal tahun 2004. Awal tahun. Kita pertama adalah mendiskusikan kira-kira apa yang menarik yang bisa dieksplor dan apa kira-kira isu yang mendorong ketahanan pangan. Dan itu saya syukurnya adalah saya sama tim ini satu visi, yaitu bagaimana memiliki dampak yang terukur seperti itu pada masyarakat. Dan itu mungkin satu hal juga sih, kami betul-betul menikmati proses seperti itu, bukan pada selalu kami pun juga sadar penuh ya tentang bahwa mengeluh itu mengeluarkan energi banyak. Iya, betul. Dan lagi-lagi itu terbayar semuanya di Abdi Daya seperti itu. Itu barangkali persiapan dan mungkin indikator kami bisa mendapat perolehan seperti itu. Oke, dan berhasil membawa pulang 3 penghargaan sekaligus ya. Sekaligus. Oke, menurut Bapak apa yang menjadi faktor kesuksesan tim UKM KPI Unhas dalam ajang ini? Yang pertama tadi adalah komitmen. Komitmen. Satu visi tadi, solidaritas, sinergitas pastinya di berbagai stakeholder, dorongan-dorongan moral yang luar biasa dari berbagai pihak, baik itu institusi sampai orang-orang di belakang layar kami, orang tua kami pastinya masing-masing. Dan itu sebuah dorongan yang cukup luar biasa. Bahkan sebelum kami direview, saya menekankan pada tim bahwa minta doa sekuat mungkin
kita pakai jalur langit Oke. melalui orang tua kita masing-masing, bahwa bagaimana cara metodenya. Beliau lah orang tua kita yang menjadi sosok yang cukup terukur untuk kita mencapai hasil yang kita inginkan, seperti itu. Dan Jadi- pastinya juga pihak-pihak yang terkait tadi yang kami sebutkan, media dan pihak-pihak pemerintah Oke. dan sebagainya, seperti itu. Oke, jadi memang selain usaha dari para tim ini juga tentu menggunakan jalur langit Jalur dan langit. oke, dan beberapa pihak yang mendukung ya. Oke, nah pemirsa jangan kemana-mana karena selanjutnya kita akan membahas lebih lanjut mengenai apa sih itu program Galung Mawang Padi Apung itu setelah jeda berikut. Baik pemirsa, terima kasih karena masih setia membersamai kami dalam program Unhas Speak Up. Nah, selanjutnya kita akan bahas lebih mendalam terkait inovasi dari UKM KPI Unhas terkait padi apung. Nah, untuk selanjutnya Kak Cici mungkin boleh dijelaskan nih lebih awal program padi apung itu seperti apa sih? Jadi program Padi Apung itu Kak, kami namakan program Galung Mawang. Galung Mawang yang ini dari bahasa Bugis Makassar yang artinya padi apung. Nah, dari program ini kami konsepnya itu kegiatan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan di Desa Moncongloe. Nah, kegiatan ini juga melibatkan beberapa mitra dan juga terkhusus untuk masyarakat, kelompok sasaran kami yaitu kelompok petani. Yang secara langsung menerapkan dari padi apung ini di sana. Oke, penerapan padi apung itu seperti apa sih sebenarnya? Jadi awal konsepnya itu untuk padi apung ini hampir sama seperti hidroponik. Kita menggunakan media untuk mengapungkan padi di atas air. Nah, untuk inovasinya ini sendiri, tentunya kami melihat dari kondisi wilayah yang serupa dengan Moncongloe, yaitu ada di Kalimantan Selatan. Kemudian kami melaksanakan bagaimana melakukan sharing dengan penyuluh pertanian di sana, namanya Pak Syarif Fadilah, yang memberikan kami insight terkait bagaimana penerapan padi apung ini bisa diterapkan dari segi medianya maupun perawatannya. Kemudian selanjutnya kami juga melakukan pengembangan ilmu lagi ke dosen-dosen pertanian Unhas, yang mana mereka memberikan masukan terkait bagaimana untuk baiknya dalam segi budidayanya, seperti itu.
Oke, jadi memang sebelumnya sudah ada ya di Kalimantan Ya. Selatan, kemudian diinovasikan kembali oleh UKM KPI Unhas. Betul. Kenapa memilih daerah Moncongloy atau bagaimana awal ceritanya seperti itu? Oke, jadi untuk Moncongloy ini kan merupakan daerah yang cukup dekat dari Universitas Hasanuddin, di mana juga lokasinya ini sangat strategis, dan juga kami pun melakukan untuk survei awal di sana. Kami melakukan audiensi dengan pemerintah setempat, yaitu kepala desa, dan dari hasil audiensi tersebut, survei tersebut menghasilkan bahwa terdapat masalah yang sangat perlu diberikan solusi untuk petani-petani di sana, yaitu masalah pertanian, di mana selahan sawah di sana seluas 30 hektar itu mengalami genangan banjir, di mana ini sejak tahun 2023 dan itu sepanjang tahun. Sehingga petani-petani di sana itu tidak dapat lagi menggarap sawahnya, dan sawah-sawah di sana sudah tidak produktif lagi. Nah, mereka ini mencari untuk solusi, dan kami pun hadir untuk memberikan solusi dari padi apung dengan adanya padi apung ini. Oke, jadi ada lahan sekitar 30 hektar sejak Ya. tahun 2023. Kan tadi sudah di-mention juga bahwa sebelum di Moncongloy ini sudah ada di Kalimantan Selatan ya. Kemudian apa keunggulan dan kekurangan dari padi apung ini? Oke, untuk padi apung sendiri ini berbeda dengan budidaya konvensional, yaitu menggunakan media apung dari gabus dan juga pot yang kemudian diisi dengan media tanam. Nah, untuk keunggulannya sendiri ini dia itu bisa tahan hama, yang mana tahan hama tikus dan juga hama keong yang bisa membuat petani ini bisa gagal panen, dan itu dia tidak lagi merisaukan petani. Hama-hama tersebut tidak lagi merisaukan petani. Kemudian juga dia bisa melakukan 3 hingga 4 kali masa tanam dalam setahun. Jadi kalau di sana itu tidak dapat lagi lahan-lahan sawah itu tidak dapat lagi produktif, itu bisa kembali produktif dan lebih produktif dari sebelumnya, yaitu 3 sampai 4 kali masa tanam. Nah, selanjutnya juga dari segi produktivitas dari padi apung ini juga kami lihat luar biasa, di mana dia bisa menghasilkan 2 kali lipat dibandingkan dengan konvensional, di mana anakan dari padi apung ini bisa 45 hingga 55 anakan. Sedangkan dengan metode konvensional itu hanya bisa menghasilkan 25 anakan saja untuk varietas Inpari 32. Kalau kekurangannya sendiri apa? Kalau untuk kekurangannya, Kak, dia itu petani-petani yang menerapkan padi apung ini harus mengeluarkan dana yang lebih besar di awal, di mana ini medianya itu dari styrofoam dan juga pot, dan kemudian dari segi perawatannya juga kita harus mengeluarkan dana yang lebih besar. Namun dengan tantangan tersebut, ternyata dari hasil penelitian sebelumnya, dari media tanam ini bisa digunakan 6 kali masa tanam. Jadi petani hanya mengeluarkan dana di awal yang cukup besar, namun mereka tidak lagi melakukan pengolahan lahan sebelum tanam seperti traktor dan lain-lain, sehingga itu untuk efisiensinya cukup besar untuk dari segi efisiensi, dan juga untuk penerapannya ini dari segi efektivitas juga cukup efektif karena mudah diterapkan, seperti itu, Kak. Kalau untuk perawatannya sendiri, Kak, bagaimana itu? Dari segi perawatan itu untuk padi apung hampir sama dengan konvensional. Kita menggunakan pestisida untuk pengendalian hama dan penyakitnya, dan juga perawatan monitoring kami lakukan hampir setiap hari di sana bersama dengan petani-petani yang ada di sana, seperti itu. Oke, nah selanjutnya nih Pak, bagaimana sih sebenarnya indikator keberhasilannya setelah diterapkan kepada masyarakat, khususnya masyarakat di Desa Moncongloy, Kabupaten Maros? Oke, baik. Bicara masalah indikator, ini menjadi hal yang penting, seperti itu. Jadi, yang pertama adalah bagaimana masyarakat ini melihat peluang dari kondisi lahan yang dianggap tidak produktif, seperti itu. Jadi, ketika masyarakat perlahan melirik inovasi kami, itu merupakan sebuah harapan yang besar bagikan bahwa ini perlahan, atau mungkin ada petani-petani yang coba untuk menanyakan lebih dalam dan mengajak kami untuk terlibat di wilayah yang serupa seperti itu. Dan yang kedua,
sudah mulai diliriknya juga kita oleh berbagai wilayah seperti itu. Kalau kemarin ini ada dari penyuluh pertanian Makassar. Pertanian Makassar yang datang langsung ke wilayah Moncongloe untuk belajar dan berinteraksi langsung sama mahasiswa tim kami, tim pelaksana dengan penyuluh Moncongloe ya, yang datang menyambut penyuluh Makassar tersebut. Kemudian juga beberapa konfirmasi juga kemarin juga ada berbagai penyuluh di berbagai daerah juga mengonfirmasi, bahkan ada yang dari pihak wilayah yang serupa di Moncongloe, tapi kita menunggu konfirmasi lebih lanjut lagi untuk pendampingannya, karena pada prinsipnya ini UKM KPI ini komitmen dalam mendorong ketahanan pangan di Indonesia sendiri seperti itu. Kita dari skala kecil aja dulu Moncongloe dengan ekspektasi bahwa ini akan berdampak di desa tetangga, kabupaten hingga nasional seperti itu. Jadi tadi sudah di-mention juga bahwa sudah ada ya dari pertanian Makassar yang datang Belajar. langsung. Dan dari berbagai daerah itu daerah apa saja, Pak? Untuk sementara kemarin ini waktu kami di proses menjelang visitasi, ada beberapa konfirmasi seperti di Sopeng ada juga kemarin di Takalar juga, dan yang ini Makassar terakhir yang datang langsung ke wilayah tersebut seperti itu. Jadi follow up dari padi apung ini ke depannya akan seperti apa? Follow up-nya ini bagaimana bisa berdampak pastinya di wilayah berbeda seperti itu, dan khususnya spesial Moncongloe ini semoga bisa diterapkan dan bisa meningkatkan produksi padi khususnya, dan bisa meningkatkan penguatan ketahanan pangan. Jadi Indonesia ini spesiali tidak lagi bergantung lagi beras dari luar, dan memanfaatkan memanfaatkan lahan-lahan yang tergenang untuk digunakan sebaik mungkin, khusus dengan pendekatan padi apung. Kan sudah dijelaskan tadi sama Cici tadi bahwa ini bisa lebih inovatif, bahkan lebih besar dampaknya dibanding konvensional, termasuk masalah anakan ya. Tadi seperti itu. Jadi padi apung ini memang benar-benar memanfaatkan lahan yang tergenang dan akan membantu ketahanan pangan ke depannya. Nah, pertanyaannya untuk sebagai closing statement nih Kak Cici, perencanaan UKM KPI ke depannya setelah ini mungkin terkait persiapan Ormawa tahun depan. Jadi untuk persiapan PPK Ormawa UKM KPI Unhas tahun depan ini kami tentunya memiliki kader aktif dari UKM KPI, yaitu kami sudah persiapkan untuk tim selanjutnya, yaitu dari tim volunteer yang terlibat langsung dengan program yang kami laksanakan tahun ini, dan juga itu tim volunteer inilah yang akan melanjutkan dari PPK Ormawa tahun depan seperti itu. Baik, terima kasih Kak Cici. Nah, untuk Bapak sendiri bagaimana dukungan yang diharapkan untuk keberlanjutan program ini sebagai closing statement? Dukungan ini saya lagi-lagi ini lagi ekspektasi kami ya, selaku tim ini bisa dilirik oleh berbagai wilayah, baik itu di tingkatan skala desa, kabupaten, kota, hingga provinsi yang mengalami persoalan yang terukur, especially yang memiliki genangan-genangan air seperti itu. Namun saya juga ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada institusi Universitas Hasanuddin yang luar biasa, bantuannya, pendampingannya yang luar biasa, hingga akhirnya ini capaian ini tidak lepas dari seluruh stakeholder yang terlibat seperti itu. Dan juga saya ingin mengucapkan juga terima kasih kepada seluruh tim pelaksana, seluruh teman-teman UKM KPI Unhas, serta juga saya ucapkan banyak terima kasih kepada orang tua, tim pelaksana dan volunteer juga. Berkat doanya yang saya sebutkan tadi, jalur langit ini bisa tercapai juga. Jadi di samping ada usaha, harus ada doa juga seperti itu. Baik, terima kasih kepada Kak Cici dan Pak Adnan atas closing statement-nya dan untuk waktu untuk berbincang bersama terkait padi apung ini. Pemirsa, Unhas tak pernah berhenti untuk melahirkan inovasi-inovasi dalam berbagai bidang yang tentunya membawa
kebermanfaatan bagi masyarakat luas. Nah, padi apung ini menjadi salah satu inovasi dari Unhas yang mampu menyelesaikan permasalahan pertanian akibat genangan banjir di Desa Moncongloe, Kabupaten Maros. Untuk terus berkarya melahirkan kreasi dan inovasi, tak hanya untuk mengharumkan alma mater kita tercinta, tetapi juga untuk membawa kebermanfaatan bagi masyarakat yang seluas-luasnya. Untuk itu, saya Zara Sabita Suceng pamit undur diri dan sampai jumpa di program Unhas Pick Up berikutnya. Acara ini dipersembahkan oleh